Oke semuanya, kembali lagi di channel One Chess. Kali ini kita akan membahas One Piece chapter 988. Tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Cekidot. Chapter ini dibuka dengan Kaido yang tahu soal kemampuan Sulong milik Sukumin untuk melawan Kaido. Namun, sebelum para Sukumin berubah ke mode Sulong, Jack yang merupakan salah satu All-Star, dia datang membawa belasan anak buah plus satu anggota Numbers yang bernama Nami. Kemunculan Jack ternyata sudah dinanti oleh Inuarashi, Nekomamushi, dan Reijo. Secara tak langsung, mereka punya sejarah buruk saat berhadapan dengan Jack. Mundur sedikit ke Arsjo, saat itu diceritakan bahwa Jack sempat menghancurkan perdesaan di Pulau Jou karena mencari sosok samurai yang disebut-sebut ada di sana. Samurai yang dicari Jack adalah Reijo. Sukumi menyembunyikannya di satu tempat dan mengatakan pada Jack bahwa mereka tak tahu menahu soal Reijo. Jack yang saat itu marah besar akhirnya memasung Inuarashi dan Nekomamushi di pusat desa. Ia kemudian menghancurkan desa dan menyebarkan racun untuk membunuh warga Jou. Usaha Jack itu ternyata gagal karena Nekomamushi dan Inuarashi selamat. Keberadaan Reijo pun baru dibongkar setelah rombongan Luffy beserta Kinemon, Momonosuke, dan Kanjuro tiba di Jou. Kehadiran Nekomamushi dan Inuarashi di Wano pun membuat Jack kaget karena dia mengira keduanya telah mati di Jou. Nekomamushi dan Inuarashi pun membongkar perbuatan keji Jack. Sementara itu, Reijo berjanji akan membalas yang telah dilakukan Jack terhadap kedua temannya itu saat di Zou. Belum sempat Inuarashi, Nekomamushi, dan Reijo menyerang Jack, dua guardian anak buah Nekomamushi serta tiga musketer anak buah Inuarashi langsung berubah ke mode sulong dan meminta atasannya untuk fokus pada Kaido dan menyerahkan Jack pada mereka. Jack yang juga sudah tahu soal mode sulong milik Sukumin meminta anak buahnya untuk tidak gentar karena kemampuan itu tak akan bertahan lama. Gemuruh pertempuran di puncak Onigashima menarik perhatian orang-orang yang ada di dalam tengkorak tersebut, mulai dari Big Mom, King, dan Queen. King yang sedang berdebat dengan Queen kaget saat melihat Shinobu berusaha untuk melepaskan borgol yang mengikat Momonosuke. King mengatakan bahwa yang dilakukan Shinobu adalah kesalahan besar. Ia langsung mencengkram kepala serta melempar Shinobu ke bawah panggung. Namun, saat King masih melihat ke arah Shinobu, rantai yang mengikat Momonosuke mendadak lepas dan tubuhnya melayang di udara. King yang menyadari keanehan tersebut langsung melakukan serangan. Serangan itu tiba-tiba ditangkis oleh bayang yang muncul di udara. Ternyata, Gorgon Momonosuke dilepaskan oleh Sanji yang sudah menggunakan kostum Steel Black dan mengaktifkan mode menghilangnya. Ini adalah kemunculan kembali Sanji yang terakhir kali tampak di chapter 981 dan 983. Di chapter 981, Sanji yang berada di rombongan Kinemon tak bisa mengalihkan pandangan dari sebuah rumah bordil yang mereka lewati saat hendak masuk ke panggung utama Onigashima. Rumah bordil itu adalah markas Black Maria, salah satu anggota Tobiropo anak buah Kaido. Sanji yang memang lemah terhadap perempuan langsung berlari ke rumah bordil itu dan kecewa karena tak ada satupun pekerja kupu-kupu malam di sana. Pada chapter 983, Sanji juga muncul di salah satu panel saat Carrot, Nami, dan Shinobu sedang lari dari kejaran Big Mom. Saat itu, Sanji mengatakan dia tak akan meninggalkan para pekerja malam dan akan terus mencari mereka. Sejak saat itu, sosok Sanji menghilang dari peradaban. Kemunculan Sanji dengan kostum Steel Black saat menyelamatkan Momonosuke mungkin ada hubungannya dengan aktivitasnya mencari para pekerja malam bawahan Black Maria. Sebenarnya, ini bukan kali pertama Sanji menggunakan Steel Black untuk kegiatannya. Di chapter 936, saat adegan Nami, Robin, Shinobu tengah diinterogasi X-Drake di pemandian air panas, sosok Sanji dengan kostum Steel Black tiba-tiba muncul dengan kondisi hidung bersimbah darah. Sanji muncul di momen yang sama dengan saat handuk yang digunakan Nami tiba-tiba lepas dan memperlihatkan leguk tubuhnya ke orang-orang di pemandian air panas. Dari adegan itu, tampak jelas bahwa Sanji menyalahgunakan kemampuan menghilang Steel Black untuk mengintip perempuan-perempuan yang sedang mandi di pemandian air panas. Hal yang sama mungkin ingin dia terapkan saat mencari para pekerja malam di Onigashima. Kemungkinan besar, saat melakukan pencarian tersebut, Sanji melihat bahwa Momonosuke sedang dalam kondisi terdesak dan memutuskan untuk melepaskan borgol yang mengikatnya. Saat penyamarannya terbongkar oleh serangan King, Sanji langsung melempar tubuh Momo ke arah Shinobu dan memintanya untuk langsung kabur. Di saat itu pula, Sanji memuji Momonosuke yang di chapter 986 dengan lantang memperkenalkan diri sebagai pria yang nanti akan memimpin negeri Wano.
King yang sudah mengaktifkan kemampuan buah iblis Ryu model Pteranodon langsung mengarahkan paruhnya ke tubuh Sanji dan membuatnya khawatir tubuhnya akan berlubang akibat serangan itu. Namun, ucapan itu diralat oleh King yang mengatakan bahwa tubuh Sanji justru akan terbelah dua akibat serangan itu. Keduanya pun menghantam salah satu bangunan yang ada di dekat panggung utama. Adegan pun pindah ke Luffy yang khawatir dengan kondisi Sanji. Dia meminta Yamato yang sedang sibuk menghadapi ulti untuk menjaga Momonosuke bersama Shinobu. Yamato sempat ragu untuk mengamini permintaan Luffy dan mempertanyakan apakah tak masalah dia melindungi Momo. Namun, tiba-tiba Yamato menilai hal tersebut tidak seharusnya jadi masalah karena Momo adalah anaknya sendiri. Pernyataan Yamato tersebut kembali memperlihatkan keteguhan hatinya untuk benar-benar menjadi seorang Kojuki Oden. Momonosuke pada dasarnya adalah anak kandung Oden. Luffy yang ingin segera bergabung dengan Endless Kabar untuk melawan Kaido ternyata sudah ditunggu oleh Big Mom yang tampak sangat geram. Big Mom mengatakan Luffy sudah berkali-kali merusak kesenangan yang sedang ia lakukan, mulai dari pesta teh di Whole Cake Island, rencana pernikahan Kakarate Puding dan Sanji, dan sekarang pesta pembentukan aliansi Big Mom Pirates dan Beast Pirates. Menggunakan Evolion, Big Mom melancarkan serangan yang langsung melubangi bagian samping Onigashima. Luffy berhasil menghindari serangan itu, tapi mengeluh bahwa jika Big Mom terus mengejarnya, maka lawan yang harus dihadapinya Kabar akan bertambah dan malah bisa mengganggu upaya mengalahkan Kaido. Serangan Big Mom pun sampai membuat para samurai Wano kaget bukan kepalang. Mereka memperlihatkan wajah tak percaya bahwa kini harus menghadapi orang lain yang kemampuannya sangat mirip dengan Kaido. Big Mom yang belum berhenti melakukan serangan, hendak menggunakan Zeus untuk melancarkan serangan petir. Namun, ternyata Nami telah berhasil merebut kembali Zeus yang pada beberapa chapter lalu sudah diambil oleh Big Mom. Nami pun memarahi sekaligus meminta Zeus untuk memilih kubu antara dia atau Big Mom. Zeus pun tampak tak punya pilihan lain karena dia tak bisa melawan Big Mom. Big Mom berhasil mengambil alih Zeus dan langsung mengambil ancang-ancang untuk melakukan serangan. Zeus menangis dan meminta maaf ke Nami. Nami hanya bisa kesal, mengatakan bahwa hubungan keduanya telah berakhir. Belum sempat Big Mom melancarkan serangan, duet Franky dan Brock tiba-tiba muncul sambil bernyanyi. Brock membalas Zeus sementara Franky menghantam wajah Big Mom menggunakan roda belakang Kurosai VR4 yang dikendarai. Chapter 988 pun ditutup dengan ekspresi kaget para anggota Beast Pirates yang tak menyangka Big Mom diserang dengan cara seperti itu. Sementara itu, Franky dengan santainya mengatakan bahwa dia tak peduli apa yang baru saja ia tabrak, padahal baru saja menabrak salah satu Yonkou. Oke semuanya, cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini.